Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan situasi saat Ramadan, maka akan terlihat berbagai perubahan yang terjadi pada umat Islam. Ada yang semakin suka pergi ke masjid untuk meningkatkan kegiatan sholat sunat seperti tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat lainnya. Ada juga amalan lain yaitu tadarus maupun amalan lainnya. Dan sebagian besar merasakan nyaman dan senang sebab di bulan Ramadan memiliki waktu berkumpul yang lebih banyak bersama anggota keluarga, baik saat berbuka maupun saat sahur bersama. Menunya pun di bulan Ramadan semakin bervariasi. Enak, kemudian juga ini menjadi penyemangat untuk berpuasa. Sayang tak semua umat Islam di dunia mengalami pengalaman yang sama. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum bisa menikmati menu yang bergizi saat bulan puasa. Bahkan, kadang setiap harinya pun seperti saat puasa. Kadang sehari makan, terkadang hari berikutnya tidak bisa makan. Ketika kita berpuasa, sesungguhnya kita tengah menghayati dan menikmati rasa lapar. Laparnya orang yang berpuasa adalah kelaparan yang nikmat, karena lapar yang disengaja untuk mengabdi kepadanya. Di saat itulah diasah jiwa kita untuk peka melihat betapa masih banyak saudara-saudara kita yang juga tengah kelaparan. Namun kelaparan mereka bukan kelaparan yang nikmat, tetapi lapar karena penderitaan oleh tekanan kekurangan, kemiskinan, dan keadaan. Kalau kita merasakan lapar dan dahaga saat berpuasa, kita sudah bisa menghitung dengan pasti berapa jam, menit, bahkan berapa detik lagi lapar dan dahaga kita akan segera sirna dengan hidangan buka puasa yang telah tersedia. Sedangkan saudara-saudara kita tersebut belum dapat menghitung berapa hari, berapa bulan, bahkan berapa tahun lagi mereka dapat berbuka. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengelola diri, merasakan orang lain sebagaimana ia merasakan bagaimana lapar dan dahaga yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan. Dan kecerdasan emosional bukanlah sesuatu yang diturunkan, melainkan dapat dilatih atau dipelajari dari lingkungan. Kecerdasan emosi dapat terbentuk ketika berpuasa. Hal tersebut didorong karena pertama, puasa dapat mengembangkan kesadaran diri dan emosi. Dalam kondisi normal, kita seringkali sibuk dengan aktivitas sehari-hari dan terlalu sibuk untuk memperhatikan perasaan dan emosi kita sendiri. Namun, saat berpuasa, kita harus menahan diri dari makan dan minum selama periode yang panjang, sehingga kita memiliki waktu untuk merenung dan memperhatikan perasaan dan emosi kita sendiri. Selain itu, puasa juga dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola stres. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengalami tekanan dan stres, baik itu dari pekerjaan, keluarga, atau hubungan sosial. Saat berpuasa, kita harus menahan diri dari perbuatan tercela dan memperbanyak perbuatan yang baik. Dengan mengelola keinginan dan perilaku kita, dapat memperkuat kemampuan kita dalam mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,
Puasa juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berempati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Saat berpuasa, kita belajar untuk berbagi pengalaman yang sama dengan orang lain yang dapat membantu kita memahami dan merasakan perasaan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berempati dan meningkatkan hubungan sosial kita dengan orang lain. Ibadah puasa merupakan madrasah ruhaniyah, pendidikan ruhaniyah yang dapat menghantarkan menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan salah satu hakikat dari keimanan dan ketakwaan seseorang adalah adanya kepekaan dan kepedulian sosial. Berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan dan mempunyai kecerdasan emosional. Islam menempatkan nilai kepedulian sosial pada kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Bukankah tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang cerdas emosionalnya, cinta sesama, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.